dalam bentuk ikrar Sumpah Sakti Bukit Marapalang yang dihadiri oleh Tigo Luak Dua Lare di Ranah Minang. Demi Allah, kami siap lahir batin untuk tagak menjaga amanah Sumpah Sakti Bukit Marapalang. Tagak kami indak bakisa, duduk kami indak barangnya. Kok hidup kali pakai, mati kali tumpang. Kami pacik arek dalam tajam, mantap buruh takare arek dalam rupiah. Adai pasang di syarat, Adai pasang di syarat, syarat pasang di kita Allah, syarat pasang di kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat berseni syarat berseni kitabullah. Hal yang sering kita dengar yang menjadi landasan filosofis kehidupan masyarakat Minangkabau. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya antara Islam dan Minangkabau itu tidak bisa dipisahkan. Ini akan menjadi topik pembicaraan saya kali ini. Saya Latifah Husna, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, akan mengungkit tentang integrasi antara Islam dan adat Minangkabau. Sebelum Islam masuk ke dalam daerah Minangkabau, masyarakat Minangkabau itu menganut paham animisme dan dinamisme, yang mana paham ini adalah percaya kepada roh-roh yang mengatur kehidupan masyarakat. Lalu pada abad kelima, datanglah agama Hindu dan Buddha ke dalam wilayah Minangkabau. Namun itu tidak berpengaruh karena ada perbedaan kebiasaan. Salah satunya adalah masyarakat Minangkabau terbiasa dengan hidup demokrasi, berbanding terbalik dengan agama Hindu dan Buddha yang menganut susunan masyarakatnya dengan kasta. Lalu barulah terjadi proses Islamisasi yang terjadi dengan 4 fase. Fase pertama adalah fase perkenalan. Pada itu terjadi pada abad ke-7, yang mana para pedagang Timur Tengah dari Bani Umayyah itu datang ke daerah Indonesia bertemu dengan pedagang Minangkabau, yang mana pada saat itu Minangkabau berkenalan dengan apa itu Islam. Lalu terjadilah fase kedua, yaitu fase penyebaran. Minangkabau mulai tertarik dengan akan Islam dikarenakan salah satu faktornya adalah adanya keserasian, yaitu Islam itu toleransi. Nah, pada fase ini pedagang Timur Tengah itu memanfaatkan keadaan dengan mensyiarkan agama Islam. Nah, pemuda-pemuda Minangkabau yang tertarik akan Islam memutuskan untuk belajar Islam lebih lanjut. Salah satunya di daerah Aceh, yang mana Aceh pada saat itu telah beragama Islam, memiliki kerajaan Islam. Lalu terjadilah fase ketiga, yaitu fase pengajaran. Pada fase ini terjadi pada abad 16, yang pada saat itu pemuda yang telah belajar tentang Islam itu kembali ke kampungnya, lalu mendirikan surau yang menjadi tempat syiar agama Islam, mensyiarkan agama Islam kepada seluruh masyarakat Minangkabau. Lalu terjadilah fase keempat, yaitu fase pembaharuan. Pada fase ini barulah terjadi integrasi antara Islam dan adat Minangkabau. Pada fase ini terjadi dengan 2 konflik. Konflik yang pertama itu pada terjadi abad ke-16 antara kaum Wahabi dan kaum adat. Kaum Wahabi ini menginginkan adat Minangkabau itu murni akan ajaran Islam, sehingga terjadilah beberapa konflik yang mengakibatkan yang berakhir dengan perdamaian, sehingga terbuatlah Sumpah Sakti Bukit Marapalang di Batu Sangkar yang berisikan adat berseni syarat berseni kitabullah. Lalu yang kedua itu adalah konflik pada abad ke-20, yang mana itu terjadi antara kaum tua dan kaum muda, yang mana kaum muda menginginkan Islam modern di Minangkabau. Nah, efek dari konflik-konflik ini terciptalah integrasi, yang mana integrasi ini adalah hasil yang menyatukan antara Islam dan agama adat Minangkabau. Jadi pembauran di sana yang menciptakan 3 teori. Teori yang pertama itu adalah adat berseni syarat berseni kitabullah, yang mana teori ini menjadi landasan filosofis kehidupan masyarakat Minangkabau. Yang kedua adalah syarat mengato adat memakai, yang menjadi landasan operasional untuk terjadinya adat berseni syarat berseni kitabullah tadi.
Dan yang ketiga adalah adat dan qawi, syarat dan lazim. Nah, maksudnya adalah jika ingin adat dikawikan, maka syarat harus dibiasakan. Nah, itu adalah salah satu 3 teori yang menjadi integrasi antara Islam dan adat Minangkabau. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya antara Islam dan Minangkabau itu tidak bisa dipisahkan. Islam datang dengan kedamaian tanpa ada paksaan, sehingga masyarakat Minangkabau membukakan diri akan adanya Islam. Lalu terciptalah 3 teori yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang menjadi model dari Minangkabau tersebut. Lalu untuk menerapkan akan adanya model ini diperlukan syarak mengatur adat memakai. Maksudnya adalah peraturan adat tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh syariat. Jika ingin berkelanjutan, maka diperlukan adat dan qawi, syarat dan lazim. Maksudnya adalah jika ingin menegakkan, jika ingin mengkuatkan peraturan adat tersebut, diperlukan untuk membiasakan apa yang syariat ajarkan. Dari sini jelas bahwasanya itu bukan hanya sebuah simbol, namun ini adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat Minangkabau. Sekian dari saya pamit undur diri, maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you in next video.